Halo guys, Welcome back to my channel di Wadiki Review. Nah, kali ini kita akan nge-review sebuah aplikasi penghasil uang lagi nih. Namanya adalah Utech. Aplikasi ini sendiri gue nggak tahu tanggal rilisnya kapan, tapi berdasarkan referensi yang gue dapat itu sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Karena dari artikel-artikel yang ngebahas aplikasi ini itu udah dibahas dari 2 minggu yang lalu, tepatnya dari tanggal 16 Februari gitu dah. Dan langsung aja kita coba untuk masuk ke aplikasi ini yuk, untuk ngelihat gimana sistem kerjanya dan cara dapetin untung dari aplikasi ini. Langsung aja yuk. Oke, langsung aja kita udah login di aplikasi Utech. Nah, perlu diketahui karena aplikasi ini itu baru rilis 2 minggu yang lalu, dan gue juga udah coba cari info sih. Untuk aplikasi ini itu belum gue temuin ada artikel yang menyatakan bahwa aplikasi ini udah di scam. Jadi untuk sementara, untuk saat ini tanggal 31 Maret 2021, gue bisa nyimpulin untuk aplikasi ini sendiri sih belum di scam gitu ya guys ya. Oke, lanjut, kita coba langsung masuk aja. Selamat datang, sistem pendapatan tugas telah ditingkatkan secara menyeluruh. Siap. Oke, next. Nah, di sini ini kayak tampilannya itu bisa dibilang 11-12 sama Kompas ya, cuman beda warna aja. Kalau Kompas oranye, dia ini biru gitu. Untuk cara daftarnya, karena gue udah daftar sebelumnya, jadi gue cuma bisa kasih info aja bahwa untuk daftarnya itu sama kayak Kompas gitu guys. Lu perlu nomor HP lalu masukin kode dan lain-lainnya gitu, tapi tanpa OTP gitu ya guys ya. Ini sebenarnya tanda tanya besar sih kalau untuk aplikasi keuangan gini nggak ada OTP-nya, itu udah tanda tanya besar gitu. Tapi nanti kita bahas dan coba kita simpulkan ya. Untuk sekarang kita coba menelaah lebih jauh dulu untuk aplikasinya. Nah, pertama-tama untuk cara mainnya sendiri, ini awalnya kita dikasih saldo itu sebesar Rp20.000 uang virtual. Dan kita sendiri di sini bisa bertransaksi untuk membeli barang yang seharga 20.000 juga gitu. Ketika kita contohnya beli barang ini 20.000, klik dapatkan pesanan, beli, set. Kita hanya perlu menunggu sampai 7 detik kurang lebih. Kita tunggu aja dan hasilnya pesanan berhasil dikirim. Pendapatan dan modal pokok telah ditransfer. Dikirim kemana? Alamat gua aja nggak ngisi. Ya. Nah, di sini bisa lu lihat guys. Yang perlu kita lakuin itu kayak gitu, klik dapatkan pesanan sebanyak 30 kali dalam satu hari. Nah, karena di sini gue udah ngelakuinnya 3 kali, jadi gue udah dapat keuntungan Rp192. Jadi kita coba bagi ya. 192 dibagi 3 itu adalah 64. Jadi untuk satu kali pesanan itu kita dapatnya Rp64. Kalau dilakuin selama 30 kali, karena tadi kan dalam satu hari 30 kali tuh, jadi dalam sehari itu bisa dapat 1920 dalam satu hari. Dan kalau dalam satu bulan kita udah dapat Rp57.600. Nah, dan kita coba lanjut ya. Untuk cara withdraw atau penarikannya itu bisa dibilang cukup simpel. Kita hanya perlu ke profil saya, lalu coba penarikan tunai. Di sini udah ada nama akun, nomor akun dan bank. Kita coba tarik 20.000 karena saldo kita cuma 22.000. Konfirmasi. Menurut persyaratan pemerintah saat ini melakukan penarikan 18% harus dibayarkan sebagai pajak, gede juga cuy. Kalau lu narik 1 juta berarti pajaknya udah 180 tuh. Wow. Udah, konfirmasi aja dah. Jumlah minimum penarikan 100.000. Jumlah minimum penarikan 100.000.
Sementara dalam 1 bulan yang bisa lu dapatin 57.600. Jadi kalau dikali 2, kalau lu pengen narik, lu harus nunggu 2 bulan dulu nih kalau dengan saldo 20.000. Dan untuk penarikannya bisa atau enggak itu juga Allah walam gitu ya, gue nggak bisa nyimpulin karena gue sendiri secara track record udah ngelihat aplikasi ini sendiri bisa dibilang saudaranya Kompas, dan Kompas sendiri juga belum nyelesain masalah sebelumnya, jadi gue nggak mau buat top up dan segalanya lah. Nah, di sini sendiri gue cuma pengen nyampein pendapat atau analisis gitu ya. Untuk analisis SWOT, jangan SWOT dah, SW aja. Strength dan weaknesses-nya atau kelebihan kekurangannya. Di sini kelebihannya yang gue lihat sih aplikasinya bisa dibilang apa ya, kalau dibanding dengan Kompas sih kayak nggak ada bedanya gitu, cuman beda warna doang, biru atau oranye. Tapi yang pastinya untuk kelebihan dia sendiri, dia punya kemampuan kayak mainin psikologis lu gitu dengan angka digit yang dia punya gitu. Jadi bagi lu yang udah kena, maksudnya udah bermain dengan ambisi dari awal, itu udah gampang banget gitu buat ngetop up dan lain sebagainya. Dan juga untuk kelebihan lainnya di sini ada catatan pesanan tugas. Ini gue udah pernah coba sebelumnya ya, cuman ketika udah diklik pas mau nyampe di target pencairannya lagi-lagi nggak bisa gitu. Sementara ini ada pesan yang update terus, nomor ini udah cairin 200.000, nomor ini cairin 200.000. Gak tau gue bener apa enggaknya nih. So bagi lu yang bisa dibilang ambisi dengan nominal yang udah gue coba kalkulasiin tadi, itu hitung tadi, pastinya lu bakal mikir tuh, wah kalau 2 bulan baru bisa cair dengan 20.000, nggak ada salahnya gue top up 160, berarti cairnya bisa lebih cepat. Gue nggak bilang lu salah ya, lu bisa bener, maksudnya lu bisa untung, bisa juga enggak. Namun semuanya itu tergantung daripada momen ketika lu daftar ini sendiri. Sebab aplikasi ini sendiri, gue nggak berani narik kesimpulan ini Ponzi apa enggak, tapi yang jelas untuk aplikasi ini dan sejenisnya itu bisa dibilang menguntungkan tapi juga merugikan. Nah, menguntungkannya gimana? Menguntungkannya adalah buat orang-orang yang regisnya itu di awal sampai menengah. Tapi awalnya kapan? Awalnya ya seperti yang gue bilang tadi, sekitar 16 Maret. Menengahnya kapan? Gue nggak bisa nyimpulin. Dan juga kalau berpatok ke Kompas yang 2 bulan udah bermasalah, jadi bisa dibilang kalau dari bulan 0 ke bulan 1 itu bisa dibilang kategori menengah lah. Lalu sementara untuk lu yang regisnya menengah akhir, itu ya dapat dibilang adalah calon-calon korban. Jadi kalau lu sebelum top up, lu analisis dulu lah tuh, apakah lu masuk kategori orang yang awal ke menengah atau yang menengah ke akhir. Jadi kalau lu udah tahu hal itu ya bisa lu mainin lah. Namun tetap dengan prinsip gedein antisipasi, jangan pakai ambisi. Ibarat kata kalau lu pengen perang ya gedein tameng lu. Ya senjata lu nggak perlu pedang atau katana lah, cukup pisau dapur aja udah cukup. Yang penting tameng lu udah kuat gitu. Nah, aplikasi kayak gini nggak perlu pakai ambisi gitu. Oke lanjut. Dalam video ini secara singkat gue udah coba jelasin untuk garis besarnya gimana, cara mainnya gimana, dan pembawaan lu sendiri gimana dalam menyikapi atau dalam mencoba untuk terjun langsung top up pakai duit asli di aplikasi ini. Tetap saran gue sih, kalau untuk top up balik lagi ke yang tadi, lu catat benar-benar apakah lu orang yang di awal ke menengah atau yang menengah ke akhir. Oke, itu aja pesan dari gua. Cukup sampai di sini untuk review aplikasi Utech-nya, dan terima kasih udah nonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. And see you next time guys. Bye bye.